الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه، صفيه من خلقه وحبيبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن محمد رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشفت الغمة وجاهد في سبيل جهاده حتى أتاه اليقين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله، اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah, memuhasabah, bermunajat, memohon ampun, meminta pertolongannya. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hendaklah kita mentajdid niat kita hingga langkah kaki, ayunan tangan, bersimpuhnya kita di rumah Allah ini, semuanya karena ingin meraih cinta, ridha, barakahnya. Dan hendaklah kita menyatukan saf-saf kita umat Islam di tengah, di saat, di zaman di mana ketidakadilan ada di depan mata kita, di saat bersamaan dibantainya umat Islam di seluruh dunia, Palestina, Suriah, Uighur, Rohingya, Sudan, Somalia, dan seterusnya. Hendaklah kita mencintai, meneladani, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah suri tauladan, dialah kebanggaan orang-orang yang beriman, dan dialah rukun iman, dan dialah utusan Allah yang terakhir, khataman nabiyyin. Dialah pembawa cahaya, nuran mubina. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah khatib di khutbah Jumat di 14 Rajab 1442 Hijriah, dan tak terasa kurang lebih 1,5 bulan lagi kita insyaallah akan Ramadan biiznillah. Dan semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat wal afiyah, kita juga dalam keadaan yang beriman kepada Allah, kita juga dalam keadaan memenuhi seruan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan satu tema tentang mewaspadai agenda musuh-musuh Islam. Khatib memberanikan diri menyampaikan ini demi Allah, bahwa umur ini sebentar, namun perjalanan panjang dakwah Islam hingga ke cucu, ke cicit, bahkan
menegakkan agama Allah ini, dia tak pernah memandang waktu zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, dan begitu banyak ayat, dan Allah memberitahu. Ayat yang masyhur surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Kata Allah, sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasara tak akan pernah senang, ridha, tak akan pernah diam sampai kamu mengikuti agama mereka. Ayyuhal muslimun wal mu'minun. Maka kata Allah, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilm. Sebelum ayat itu kata Allah, qul hudallahi wal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Karena petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah. Tapi jika kamu tetap mengikuti millah mereka, ajakan mereka, rayuan mereka, setelah datang ilmu pengetahuan, setelah datang bukti bahwa kejahatan mereka memusuhi kamu, apa kata Allah? Allah tak akan mau menjadi pelindung, penolong bagi kamu. Allah menyebutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Bahkan kata Allah, latajidanna asyaddan nasi adawah. Akan kamu dapati manusia yang paling getol, paling dahsyat permusuhannya kepada kamu. Siapa mereka? Kepada orang yang beriman Allah tujukan. Kamu harus catat ini, dengar. Ini ayat Allah. Allah beritahu, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari manusia dan jin. Mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain dengan kata-kata indah dan menipu. Maka kata Rasulullah, khalaqtu ibadi hunafa ijtalathumus syayatin. Sebenarnya aku ciptakan umat ini hunafa, lurus, hanif. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi syaitanlah yang melencengkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak lagi ayat dan hadis. Izinkan khatib menyampaikan isi khutbah ini. Kenapa kita harus mewaspadai agenda ini? Syabab, wahai anak muda, wahai ayah. Umat Islam zaman ini, dewasa ini, digiring
untuk masuk ke liang dosa-dosa besar. Hingga seolah-olah hari ini pelaku kejahatan itu agamanya Muslim. Ada 7 dosa besar. Syirik, pembunuhan, riba, zina, bahkan durhaka kepada orang tua, memakan harta anak yatim, meninggalkan rukun Islam, dan yang lainnya. Umat Islam seolah-olah tak ada kebaikan hari ini. Seolah-olah mereka fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang terlantar, terhina, sehingga diinjak-injak ajarannya. Akhirnya hari ini mereka berhasil. Yang kedua adalah pembodohan generasi Islam. Dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari meneladani Rasulullah, dihilangkan sejarah Islam. Hari ini yang terlihat di layar TV, game-game online, film-film yang disuguhkan untuk anak-anak kita ke depan adalah berbau dajjal, hewan-hewan haram, kesyirikan, kemunafikan, sinetron-sinetron yang durhaka kepada orang tuanya, yang mengusir ayah ibunya, yang mencintai sesama jenis LGBT. Dan terbaru SK 3 Menteri, seolah-olah anak kita ke depan toleransi supaya saling menghormati agama, tapi dia dilucuti dan mengumbar auratnya. Rekayasa pendidikan dan virus corona. Hampir dari Ramadan ke Ramadan, entah kapan. Tapi kafe kenapa dia buka? Karena dia ekonomi. Karena dia menyambung hidup manusia. Tapi kalau pendidikan tidak. Sehingga anak-anak muslim hari ini turun minat bacanya. Muncul kenakalan-kenakalan baru, mengakal-akali, hingga berbohong kepada orang tua dan guru. Semua pendidikan dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tuanya terbelit hingga terjerumus kepada ruang kemiskinan untuk membayar semua sistem ribawi. Akhirnya anak dititipkan kepada pembantu, dititipkan kepada orang yang tak bertanggung jawab. Bukankah ini realita kita ya umatul Islam? Sehingga hadirlah perilaku-perilaku yang mereka jauh dari masjid, jauh dari adab. Keluarlah dari lisan mereka kata-kata jorok. Apa yang mereka pegang? Siapa yang mereka tiru? Inilah yang mungkin nanti menjadi penyokong. Ataukah inilah generasi 10-20 tahun yang akan datang, yang akan mengibarkan bendera Islam? Bukankah ini yang diinginkan musuh? Akhirnya dilegalkanlah kemaksiatan. Yang ketiga, ulama dibungkam, dipertentangkan. Salah satunya video-video mereka yang khilafiyah, NU-nya, Muhammadiyahnya, dan seterusnya. Disusufi hadirnya orang-orang munafik di dalamnya, para pengkhianat, para pencari perut kekuasaan,
mengobok-obok organisasi Islam. Mana Masyumi dulu? Mana partai-partai yang mereka dulu berlambangkan Islam? Kenapa dia rusak? Kenapa pada akhirnya tidak membela lambangnya, hatinya? Diamnya orang-orang soleh. Mereka sengaja menakut-nakuti ulama. Kami tak takut. Para nabi tak pernah takut. Pewaris nabi tak boleh takut. Selagi amar ma'ruf nahi mungkar dipahami dengan baik, selagi seni berdakwah, tujuan berdakwah, keutamaan berdakwah, tanpa harus mengusik, tanpa harus mencaci maki musuh. Orang-orang yang berdakwah dengan dakwahnya Rasul tak pernah takut. Dan dia tak akan pernah berhenti. Berhentinya ketika napas telah berhenti. Tapi pasti akan ada yang akan menolong agama Allah ini. Diuji keberanian ulama hari ini. Yang keempat, umat Islam digiring untuk saling serang, saling menghina, adu domba. Judul khutbah ini mewaspadai agenda musuh. Demi Allah saya tulis poin yang keempat ini. Kita digiring di satu kancah supaya kita saling serang, saling melemahkan. Padahal Allah melarang, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian saling berselisih. Kalian akan lemah sehingga jauh kemenangan dari kalian. Kalian akan roboh. Tidak ada lagi sapa menyapa. Satu sama lain antara organisasi sinis melihat saudaranya. Mungkin berlainan majlis, mungkin berlainan mazhab, mungkin dengan korban hanya egois. Dia bukan golonganku, dia bukan partaiku, dia bukan saudaraku. Maka kita pada akhirnya menonton ketika satu sama lain dibasmi, ketika sama lain dihilangkan. Akhirnya siapa yang hari ini tertawa? Akhirnya siapa yang hari ini tepuk tangan kepada umat Islam? Akhirnya siapa yang mendesain umat Islam? Pendidikannya, politiknya, sosialnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, apa solusinya ya umatul Islam? Mari kita memperbaiki individu kita, akidah kita, akhlak kita, ibadah kita, wawasan umat Islam. Anak-anak kita harus dipindah dari sekolah-sekolah yang sunyi ke masjid-masjid. Kembali ke masjid. Back to mosque. Inilah tempat peradaban itu. Inilah tempat kejayaan itu. Sehingga ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yathrib Madinah ketika itu, Nabi yang pertama kali Nabi perhatikan adalah membangun masjid. Menyatukan kaum Ansar Muhajirin. Ada apa dengan masjid? Kenapa anak-anak negeri ini dikikis kecintaannya dari masjid? Seolah-olah masjid hanya untuk salat. Ada 20 fungsi di zaman Nabi masjid. Melatih kedisiplinan,
pengelolaan lembaga zakat, keuangan ekonomi umat, hingga pengaturan soft umat Islam untuk siap diberangkatkan ke medan perang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwin al-bait al-muslim. Saatnya kita ayah menata keluarga kita. Jangan mau musuh yang menata keluarga kita. Tingkat perceraian yang begitu tinggi. Tujuan pernikahan hari ini menyedihkan. Mereka sudah punya anak 3, 4, 5 dan dia tak tahu apa tujuan menikah. Hancurnya keluarga muslim hari ini. Ayah di mana, ibu di mana, anak di mana? Hadirlah lelaki perempuan yang mereka ingin menikah, mereka sudah rusak moralnya, hilang akidahnya, dan itulah nanti akan menjadi cikal bakal masyarakat 10-20 tahun yang akan datang. Bayangkan, irsyadul mujtama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masyarakat ini harus dibimbing, menghidupkan kembali masjid, jauhi perselisihan. Jangan mau dibayar. Hari ini kau berkoar-koar. Kenapa pemimpin begini? Kenapa anggota dewan begini? Kenapa gubernur, camat, lurah, RT, RW begini? Siapa yang memilihnya? Kenapa kita tak tahu apa fungsi pemimpin dalam Islam? Ada 4 kata ulama dan ditulis dalam kitab Wahbah Zuhaili Fiqhul Islam wa Adillatu. Pertama adalah pemimpin itu tujuannya supaya dia menjaga agamanya, supaya dia bisa menjalankan syiarnya, dan mereka tahu ini, supaya bisa melawan musuhnya. Pemimpin Islam, kepemimpinan itu supaya muslim yang memimpin dan mereka mengelola keuangannya. 4 ini hari ini bukan di tangan umat Islam. Akhirnya agama tak dijaga. Akhirnya syiar Islam satu persatu dicabut. Akhirnya di mana uang umat Islam? Akhirnya engkau berhadapan di lehermu hari ini musuh, dan engkau diam. Tahrirul watan wa islahul hukumah. Terakhir ya umat Islam, demi Allah, ayah, kalimat terakhir ini, umat Islam harus menduduki pos-pos strategis negeri ini. Munafik, anti politik, politik haram. Saya ulangi, kalimat itu selalu diunggah, disebar, supaya anak-anak muslim, generasi Islam tidak suka dengan pemerintah, kepemimpinan, tidak suka dengan amanah. Padahal Allah menyuruh Nabi itu memimpin, Rasul memimpin. Nabi Yusuf menjadi bendahara hingga menjadi raja. Rasulullah dengan piagam Madinahnya, Khulafaur Rasyidin, Tariq bin Ziyad, Andalusia, Valencia, Cordova, Spanyol, mana Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, aina Umar ibn Al-Khattab yang membebaskan Al-Quds, aina, mana, aina antum
ya wusud at-tauhid qad baghat alaikum as-sahayin. Mana kalian pengusung tauhid? Umat Islam harus berada di puncak itu, sehingga kelak Al-Quran was sunnah was sirah akan kembali diulang dan kejayaan Islam di pangkuan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, asyukru lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal muslimun ud'u Allah antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Suria, Allahumma ansur al muslimin في روهينيا في أويغور في صوماليا وفي أفغانستان وفي الهند وفي كل مكان. اللهم وحد صفوف المسلمين خاصة من بلادنا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم احسن أعراض المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم